Karis dan shalom, grace and peace, rahmat dan damai sejahtera bagi saudara di mana saja berada. Indah sekali kita boleh bertemu lagi pada hari Tuhan, hari pertemuan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kita akan bersama-sama melanjutkan akan bacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 14. Kita sudah sampai ke ayat yang ke-6 sampai ayat 13. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 14, verse 6 to 13. Revelation chapter 14, verse 6 to 13. Here is the Word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah
Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. So far the reading of the word of God. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Injil kekal dari Allah. The everlasting gospel. Minggu ini saudara, kita akan belajar tentang 5 berita penting yang datang dari surga. Menceritakan tentang kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kemenangan Allah atas iblis dan kerajaannya, dan juga kemenangan untuk gereja, keselamatan untuk orang-orang percaya. Merampung tentang isi Injil yang kekal, the everlasting gospel. Saudara, jika saudara mengikuti khotbah saya pada minggu yang lalu, saudara pun mengingat tentang bagaimana berita tentang kemenangan dan kemuliaan dari anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus bersama dengan gereja. The victory and the glory of our Lord Jesus Christ together with His church, you and me. Minggu yang lalu kita belajar juga tentang bagaimana kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dari Tuhan Yesus, dari Bapa dan dari Roh Kudus, atas setan, atas binatang, atas nabi palsu, atas pengikut-pengikut dari binatang atau setan dan kroni-kroninya itu. The victory of our Lord Jesus Christ over the beast that comes out from the sea as well as from the earth, and the followers, those who worshipped and follow the beast and Satan. Also we learn about the glory, kemuliaan yang diperoleh oleh Tuhan Yesus dan juga diberikan kepada gereja Tuhan. Minggu lalu kita belajar betapa kita dihibur, betapa gereja dihibur, baik gereja yang sudah ada di surga maupun kita yang masih ada di bumi terhibur karena kemenangan demi kemenangan dan kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan Yesus peroleh dan yang Tuhan Yesus berikan bagi gereja. Karena dikatakan Tuhan Yesus berdiri bersama dengan 144.000 orang yang melambangkan seluruh orang percaya sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru dan kita pada saat ini yang menikmati kemenangan. Sehingga ada pujian, ada lagu yang dinyanyikan secara baru yang diajarkan oleh Tuhan, memuliakan Tuhan,
dengan suara yang bagaikan guntur dan air bah dan merdu bagaikan kecapi. Dan mereka orang-orang percaya dikuduskan bagaikan orang yang suci, tidak pernah berdusta. Bukan karena mereka tidak pernah berdusta, tapi karena mereka dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berita tentang kemenangan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan tentang betapa banyaknya kemenangan dan kemenangan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu pasal 1 sampai pasal yang ke-12. Demikian juga pasal 14 sampai dengan pasal 22 berbicara tentang kemenangan dan kemenangan Tuhan Yesus bersama dengan gereja. Hanya pasal 13 saja yang berbicara tentang kekuatan, strategi, target, licik dan manuvernya iblis atau setan, si ular tua, si dragon atau naga itu bersama dengan semua pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu saudara belajar tentang Wahyu pasal 14 baik minggu lalu maupun minggu ini tidak bisa kita melihat tanpa melihat konteks luasnya maupun konteks kecilnya di dalam pasal 13 dan pasal 14 bahkan pasal-pasal selanjutnya. Dan minggu yang lalu juga saya sampaikan bahwa setelah pasal 13, pasal yang berbicara tentang antikristus dan berbagai antikristus yang lain. Nabi palsu dan berbagai nabi palsu yang lain. Berbicara tentang 666 sebagai angka simbolik yang menunjukkan tentang angka kerajaan iblis. Itu perlu kita lihat menunjukkan betapa terbatasnya dia dan betapa tidak terbatasnya Tuhan Allah. Betapa tidak terbatasnya Tuhan Yesus. Sehingga dia hanya bisa di 6. Tidak bisa sampai ke 7 sebagai angka sempurna. Berarti dia sebenarnya tidak sempurna. Di dalam minggu ini saudara, topik tentang kemenangan ini dilanjutkan lagi. Dan diringkaskan dengan kalimat Injil yang kekal. The everlasting gospel. Injil yang kekal berbicara tentang berita sukacita, the good tidings, the good news, berita baik, kabar baik. Kabar baik tentang kemenangan Tuhan atas iblis, atas ular, atas dragon, atas pengikut-pengikutnya. Yang mana nanti akan dihukum dan dia jatuh dan dia dihukum, bahkan pengikut-pengikutnya itu disiksa siang dan malam. Sementara orang-orang percaya diberkati dan menikmati hidup yang kekal. Itu ringkasan perikop kita ini. That is the summary of our second part of chapter 14. Talking about the everlasting gospel. Where you see the glory and the mighty and the victory of our God. Where we are to worship Him, fear Him, and we are to glorify Him because of His power and His almighty and His glory. Itu yang harus dilaksanakan dan dibuat oleh gereja dan orang percaya. Ada 5 poin penting yang kita belajar, 5 berita surgawi yang mengarah kepada berita Injil. 5 important messages, 5 important heavenly news.
proclaimed by the angels as well as our Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. And we will learn one by one. Kita akan belajar satu persatu tentang 5 berita penting ini yang bersifat surgawi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Malaikat yang pertama, berita yang pertama. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itulah berita Injil yang pertama yang disampaikan kepada seluruh bumi, yang merupakan the goal of the coming of our Lord Jesus Christ. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan dan penghukuman kekal itu, agar manusia kembali kepada tujuan awal ciptaannya, itu memuliakan Allah. The main goal of the creation of man is that man should glorify God. Man should worship God. Man should fear God. Itulah tujuan utama yang disebutkan sebagai Injil kekal. Tujuan utama bagi manusia tatkala Tuhan menciptakan manusia dan seluruh turunan manusia itu harusnya memuliakan Tuhan, harusnya takut Tuhan, dan harusnya menyembah Tuhan. Itu yang harus dilaksanakan oleh manusia. Tapi karena dosa datang, maka sekarang berita ini disampaikan tentang betapa Tuhan dalam keadilannya menghakimi orang-orang yang tidak taat, yang tidak menyembah Dia. Tentu juga bersama dengan itu disebut Bible, yaitu kerajaan yang melambangkan kerajaan iblis yang akan dihakimi dan dijatuhkan, dikalahkan. Berita ini mengingat kita tentang bagaimana tidak kuatnya dan betapa kalahnya si iblis dan kerajaannya dan pengikut-pengikut yang dibicarakan dalam pasal 13. Ini akan menghibur jemaat Tuhan pada saat itu yang mendapat wahyu pada pertama kali dikirim. Dan juga kepada saudara dan saya. Betapa Tuhan itu kuat menang atas iblis dan semua gerakan dan semua pengikutnya. Dan oleh karena Tuhan itulah yang maha kuasa dan maha hebat dan menang atas iblis dan akan menghakimi iblis dan semua pengikutnya, maka Dia patut dipuji, dimuliakan, ditakuti, dan disembah. Itu berita malaikat yang pertama. Takutlah akan Allah, muliakanlah akan Allah, sembahlah akan Allah. Karena Dialah yang menghakimi mereka yang tidak percaya. Karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Dialah Allah. Karena Dialah pencipta. Karena Dialah yang menguasai surga dan bumi. Dan bahwa iblis dan semua pengikut-pengikutnya tidak ada artinya di hadapan Dia. Maka dunia harus mendengar ini. Maka suku-suku harus mendengar ini. Maka bangsa-bangsa harus mendengar ini. Maka kaum-kaum harus mendengar ini. Dan bertobat dan memuliakan Tuhan. Dan menyembah Tuhan. Dan takut akan Tuhan. Ini adalah berita kemenangan, saudara. Minggu lalu berbicara tentang kemenangan. Minggu ini pun berbicara tentang kemenangan. Maka saudara,
bagi orang percaya yang penerima wahyu ini di Asia Kecil, gereja Tuhan pada waktu itu menerima firman Tuhan ini tatkala mereka ada di dalam cengkeraman penganiayaan dari iblis bersama dengan kaisar-kaisar yang bersifat dan berjiwa iblis. Mereka itu dikuatkan karena dengan mata rohani mereka bisa menikmati kemenangan. Mereka menikmati kekuatan. Mereka menikmati kebesaran Allah sehingga mereka berani menghadapi maut sekalipun. Mereka siap mati untuk Tuhan. Karena mereka melihat kemenangan. Itu berita yang luar biasa. Mereka melihat bahwa si iblis dan pengikut-pengikutnya itu hanya kecil saja di hadapan Tuhan Allah. Inilah berita baik. Inilah kabar baik. Nah, ini juga disebut sebagai everlasting gospel. Injil yang kekal, yang berisikan kemenangan, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan daripada Allah. Jadi saudara, dalam pasal 14 bagian pertama minggu lalu kita mengingat dan diberitahukan tentang kemenangan dari Tuhan Yesus, yaitu anak domba yang berdiri bersama dengan gereja. Sekarang kita berbicara tentang kemenangan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Tentu bersama dengan Bapa ada Anak dan ada Roh Kudus. Itu berbicara tentang kemenangan Allah. Kemenangan Allah atas apa? Atas si setan, atas si iblis, atas pengikut-pengikutnya, atas binatang itu, atas nabi palsu, dan semua pengikut-pengikut penyembah-penyembahnya. Setelah malaikat yang pertama menyampaikan beritanya tentang kemuliaan dan kekuasaan dan kebesaran Allah yang patut ditakuti dan disembah, malaikat kedua datang. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu caburnya. Berita kedua ini menyampaikan juga berita sukacita, berita baik kepada gereja yang pada saat itu sementara dianiaya dan susah menghadapi kaisar-kaisar bengis dan buas. Mereka diangkat dan dikuatkan karena Babel itu telah rubuh. Babel yang melambangkan kerajaan iblis. Saya mempelajari kenapa Babel ini kok dipakai oleh Tuhan untuk gereja melihat sebagai lambang kerajaan dari si iblis. Tatkala saudara melihat nama Babel, saudara boleh mengingat cerita di Kejadian pasal 11. You can remember in Genesis chapter 11 that talks about the place where all the people came together and they built a tower that they can live there and they're looking for name. Itu di dalam Kejadian pasal 11 itu menceritakan tentang Babel ini, sehingga nama Babel ini dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuatan kerajaan dunia atau kerajaan iblis itu. Mari saudara kita buka di Kejadian pasal 11.
Kejadian pasal 11 tentang Babel. Let's go to Genesis chapter 11. Genesis chapter 11, I'm going to read where we can find the background of the Tower of Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikocokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ada dua hal penting yang kita catat tentang Babel ini. Yang pertama, mereka mau mendirikan satu kota di mana mereka bisa mengatur segala sesuatu sebagai pusat kebersamaan mereka. Universal place, universal language, one order, one regulation, one big city that controls. And the city and the center of the city is actually built for their name, not for God's name. Inilah saudara merupakan latar belakang kenapa dibicarakan tentang Babel. Karena Babel di perjanjian lama ini berbicara tentang pemusatan pada pencarian nama, melawan Tuhan. Bukan pemusatan pada pencarian nama Tuhan, tapi pada nama manusia. Itu berarti sama dengan melawan Tuhan. Maka ayat-ayat selanjutnya saudara mendengar Tuhan datang dan memberikan berbagai macam bahasa dan mengacau balaukan bahasa itu dan membuat mereka tersebar atau diserahkan ke seluruh. Ini yang merupakan latar belakang bicara tentang kota Babel yang rubuh. Menunjukkan kekuatan gerakan iblis supaya jangan menyembah Allah, jangan nama Allah dipuji. Tetapi iblis tentu akan dipuji.
Cara iblis yaitu orang tidak boleh menyembah Tuhan. Cara iblis yaitu nama Tuhan jangan dimuliakan. Cara iblis agar supaya Tuhan jangan dihormati. Berbeda melawan dengan kata malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama katakan bahwa Tuhan harus disembah, Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus dihormati atau ditakuti. Malaikat yang kedua berbicara tentang strategi iblis agar supaya lewat kerajaan Bible dan semua yang mengikuti iblis itu dianggap sebagai kerajaan Bible itu, tujuannya supaya Tuhan jangan dihormati, Tuhan jangan ditakuti, Tuhan jangan disembah, Tuhan jangan dimuliakan. Itulah berita di dalam bagian kedua, kedatangan malaikat yang kedua, bahwa Babel rubuh. Babel itu sudah kalah. Kalah terhadap siapa? Kalah terhadap Tuhan Allah. Nah, Babel ini harus kita hubungkan dengan Wahyu pasal 13. Babel ini dihubungkan dengan the beast, dengan binatang yang keluar dari dalam bumi dan binatang yang keluar dari dalam laut. Dan tentu dengan si naga. Dan tentu dengan pengikut-pengikutnya. Menunjukkan kekalahan si iblis. Makanya saya bilang pasal 14 ini berbicara tentang kemenangan. Malaikat yang kedua berbicara tentang kemenangan Tuhan. Babel jatuh sama dengan iblis jatuh. Babel jatuh sama dengan kerajaan iblis jatuh. Babel jatuh sama dengan pengikut-pengikutnya jatuh. Babel jatuh sama dengan kekalahan kroni-kroninya bersama dengan nabi-nabi palsu kalah. Itu berita yang kedua dari malaikat yang kedua. Sehingga saudara, tatkala umat Tuhan yang waktu itu sedang dianiaya dan dibunuh atau mendapat kesusahan, penyiksaan dari para pengikut iblis dengan kaisar-kaisar itu, mereka rasa terhibur bahwa mereka ini meskipun dianiaya tetapi mereka menang. Itu yang saya lihat. Selain Babel ini, saudara juga bisa bandingkan dengan istilah Babel, Babelonia yang dihubungkan dengan kerajaan Nebukadnezar yang pada waktu itu juga menjadi alat dalam tangan iblis untuk menyusahkan umat Tuhan. Berbicara tentang lambang simbol kerajaan iblis yang jatuh, yang kalah, yang terbatas dan yang tidak mampu. Itu berita yang kedua dari surga. Lanjut berita yang ketiga, dikatakan bahwa setelah Babel ini jatuh, Babel yang kerjanya itu memabukkan orang-orang yang lain, bangsa yang lain dari cabul. Maksudnya cabul itu dalam arti percabulan rohani. Dalam arti tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah Allah yang lain, itu maksudnya. Maka datang lagi malaikat yang ketiga. Berbicara tentang isi penghakiman. Other angel came and mentioned about the judgment of God as the realization, fulfillment of God action in order to answer the prayers of the believers. Jawaban doa dari Tuhan Allah kepada para martir yang ada di surga yang berdoa kepada Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka. Dalam arti menyusul malaikat pertama dan malaikat kedua. Dan berkata dengan suara nyaring atau loud voice bahasa Inggrisnya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dalam api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus.
dan di depan mata anak domba. Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana berita penghakiman terhadap para pengikut setan, si dragon atau iblis ini. Siapakah para pengikut iblis? Mereka adalah yang ada tanda di dahi atau tanda di tangannya. Tanda itu sudah kita belajar 2 minggu yang lalu, berbicara tentang penyembahan kepada iblis, tentang ketakutan pada iblis, tentang pujaan pada iblis dan kerajaannya, tentang perbuatan-perbuatan iblis di dalam orang-orang itu. Mereka mempunyai tanda sebagai bagian, sebagai yang dimiliki oleh iblis. Mereka adalah milik iblis, mereka adalah pengikut iblis, mereka adalah penyembah-penyembah iblis atau yang tidak menyembah Tuhan. Mereka ini akan dihakimi dalam arti akan menerima murka Allah, dan itu diungkapkan dengan cawan murka. Saudara berbicara tentang cawan murka Allah, saudara ingat tentang tatkala Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia juga berdoa, ya Tuhan, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu berbicara tentang murka Allah. Kenapa Tuhan Allah memurkai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus memikul dosa-dosa saudara dan saya. Saudara dan saya tidak dimurkai karena dia dimurkai. Maka dia minta supaya kalau bisa boleh, tetapi jangan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa. Dia memikul dan menerima murka Allah itu. Dan dia dihukum dengan hukuman yang paling berat. Sehingga saudara dan saya dilepaskan. Tapi orang-orang ini yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak akan terlepas. Tidak akan terlepas dari itu. Karena mereka tidak bisa melepaskan diri dengan perbuatan baiknya sendiri. Hanya jika saudara dan saya memenuhi perintah Tuhan dengan 100% tanpa dosa saja, baru kita bebas dan diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari dosa. Dan oleh karena itu, hanya lewat percaya pada Tuhan Yesus Kristus saja ada kelepasan. Karena Tuhan Yesus Kristus sajalah yang tidak ada dosanya dan yang bisa memikul dan memenuhi semua perintah hukuman Allah itu. Di dalamnya ada keselamatan. Tetapi yang tidak, saudara melihat sendiri ayat 10 katakan, ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus. Dia akan meminum cawan murka Allah tanpa campur. Itu artinya murni murka Allah yang sempurna. Yang benci dan tidak suka akan dosa. Apalagi ketidakpercayaan dan tidak menyembah dan tidak muliakan dia. Dan tidak hormati dan takut dia, mereka dimurkai. Itulah para pengikut iblis dan semua anggota kerajaan iblis. Mereka menerima murka Allah. Mereka menerima murka Allah, dan murka Allah itu diwujudkan dengan penyiksaan. Bahasa Inggris digunakan kata torture.
torture, itu penyiksaan yang berat sekali, saudara. Yang mengerikan, maka ungkapan Tuhan Yesus itu dikatakan bagaikan kertakan gigi. Gigi itu dikertak begitu ngerinya. Ini ungkapan penghukuman di dalam neraka. Ini mengungkapkan tentang penghukuman Tuhan yang kekal. Bahkan saudara melihat penjelasan selanjutnya cukup jelas di sana. Bahwa penghukuman, penyiksaan yang diberikan kepada mereka itu secara kekal. Mereka dihukum di depan mata malaikat-malaikat yang kudus. Dan Tuhan Yesus juga melihat itu semua. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat yang kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Ini ungkapan betapa penyiksaan itu berjalan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun. Bukan, tapi selama. Waduh saudara. Ini satu penghukuman yang mengerikan sekali. Disiksa selama-lamanya. Everlasting punishment. Wow. Hukuman sudah selama-lamanya. Hukuman yang berat. Hukuman yang mengerikan. Mengalami penyiksaan. Bahkan dikatakan di situ saudara, lebih jelas lagi dikatakan bahwa siang dan malam. Ini berarti komplit waktu. Kalau dihukum siang saja, malam free, masih ada napas. Masih bisa dapat kekuatan untuk menghadapi lagi hukuman yang besok siang. Atau mungkin hukum waktu malam, siang istirahat, ambil napas, ambil kekuatan, ya masih oke. Atau mungkin hukumannya hanya 12 jam, 12 jam yang lain, istirahat. Atau mungkin dapat istirahat barangkali 1 menit saja. Masih baik. Ada kesempatan untuk menarik napas untuk cari kekuatan. Tapi 1 detik pun saudara, dikatakan siang dan malam berarti tidak ada 1 detik pun, jangan bilang menit, 1 detik pun tidak diberikan kesempatan untuk bebas. There is not even any second for people that being punished there to feel free, to get out for this punishment. Bicara tentang waktu saja saudara, itu sudah mengerikan. Apalagi di dalam waktu yang begini tidak terbatas kekal ini, ada lagi penghukuman yang mengerikan. Penghukuman yang mengerikan itu saudara diibaratkan dengan bahasa dibakar dengan api dan belerang. Dan ada asapnya, itu bahasa yang disampaikan di sana. Disiksa siang dan malam, tidak henti-hentinya, without stopping, at night and during the day, evening and daytime. Mereka itu disiksa dengan api dan belerang. Saudara, ini adalah ungkapan penghukuman di neraka. Itulah neraka yang Alkitab saksikan. Tentu banyak orang bicara tentang neraka. Tetapi neraka yang dari Alkitab diungkapkan demikian.
api dan belerang. Demikian juga tatkala Tuhan menangkap si iblis, setan itu bersama malaikat-malaikatnya dan semua pengikut-pengikutnya itu juga akan dibakar dengan api dan belerang. Tetapi saudara, dibakar dengan api dan belerang itu bukan artinya nanti mereka terbakar dan selesai. Tidak demikian. Saya melihat penghukuman secara rohania, yaitu bahwa murka Allah itu sangat-sangat mengerikan terhadap orang-orang yang ada di neraka. Bahkan di antara anggota neraka sekalipun mereka tidak ada rasa kasihnya, sehingga di antara mereka juga saling menghancurkan, berikhtiar membunuh, berikhtiar menyiksa, dan saling menghakimi dan menyiksa dan menganiaya antara satu sama yang lain. Ini kehidupan yang sangat-sangat ngeri. Neraka terdapat murka Allah, terdapat amarah anggota neraka sendiri yang terjadi secara tidak henti-hentinya. Saudara, tatkala saya mau memahami tentang neraka kecil di dunia, tatkala kita mendapat problem dan ada kebencian di antara kita dan saudara kita atau teman kita, itu kita atau mungkin keluarga kita, suami, istri, anak kita, tatkala terjadi konflik dan ada kebencian saja, saudara bisa rasakan neraka kecil itu. Betapa tidak enaknya tatkala orang saling membenci dan tidak ada kedamaian dan cinta kasih. Itu bagian kecil dari neraka. Orang tidak bisa makan bersama, orang tidak bisa tidur dengan nyenyak, orang tidak merasa nyaman, orang tidak bisa bahagia, orang tidak bisa juga bersuka cita karena kebencian, karena kehilangan kasih. Orang-orang neraka, saudara, mereka tidak memiliki kasih. Dan di sana bukan saja itu, tetapi juga Tuhan tidak menunjukkan cinta kasih bagi mereka. Dan itulah yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang neraka itu. Ada keretakan gigi, rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kecuali kita melihat dengan penghukuman dengan belerang dan api. Itu ungkapan yang bisa kita pahami tentang betapa ngerinya neraka itu. Makanya saudara, Tuhan ini mau supaya saudara dan saya terlepas dari situ. Dan supaya saudara dan saya bisa terlepas dari situ, itulah berita Injil, jalan keluar, jalan lurus yang disampaikan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, datang menjadi manusia, memenuhi semua tuntutan Allah, dan dihukum oleh Allah karena dosa-dosa kita, supaya saudara dan saya tidak dihukum, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagi siapa yang berkeras hati, dia tidak akan diselamatkan. Maka dalam berita seperti ini, saudara, jika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara dipanggil. Bagi yang percaya bertumbuh dan terus takut Tuhan dan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Namun kalau saudara tidak menyembah Dia, saat ini kesempatan emas saudara, berbaliklah. Sembahlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Takutlah Tuhan. Dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai the only Savior, Juru Selamat satu-satunya. Karena tidak ada orang yang dalamnya ada keselamatan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Dia sajalah kita bisa keluar dari penghukuman kekal ini. Di dalam Dia sajalah kita bebas dari hukuman penyiksaan siang malam dan selama
lamanya ini. Hanya kalau saudara dan saya mau mendengar firman-Nya, rela untuk mengikuti Dia, mentaati Dia, tekun di dalam iman, dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah nasihat yang berikut yang saudara lihat dalam ayat yang ke-12. Yang penting di sini, the important thing here is the patient endurance. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Ini adalah kesimpulan penting. Setelah mendengar akan berita malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga, sadarlah dan ingatlah, hai orang-orang percaya, hai orang gereja, meskipun kamu dianiaya, meskipun kamu disusahin, ingat dan setia. Meskipun dalam kesusahan. Kalau saudara baca pasal 13 tentang antikristus dan nabi-nabi palsu dan semua strategi yang begitu menyusahkan, seakan-akan setan itu menang. Karena orang-orang percaya dikalahkan. Karena orang-orang percaya ada yang mati, menjadi martir dan begitu menderita. Seperti tidak ada harapan lagi. Pasal 14 nyatakan bahwa pengikut-pengikut iblis dan iblis terbalik, kontradiksi. Dulunya mereka seakan-akan menang, sekarang mereka dihukum. Dulunya orang percaya dihukum, tidak ada harapan, sekarang terbalik. Makanya penting orang percaya mendengar ini. Important for the believer, for the saints. Patience, endurance. Ketekunan, kesabaran. Dan tetap taat kepada Tuhan. Itu nasihat Tuhan. Kesabaran, ketaatan, ketekunan, dan iman. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus, menuruti firman Allah, dan iman pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus ingat, ini firman disampaikan kepada jemaat yang ada di bawah penganiayaan yang sangat mengerikan. Seperti Tuhan tidak ada lagi dan seperti Tuhan tidak menolong mereka. Tapi dalam pasal 14 katakan bahwa Dia ada di situ dan iblis dan kroni-kroninya, Babel, beast, binatang semua itu dihukum. Makanya pasal-pasal selanjutnya saudara akan melihat tentang penghukuman dan penghukuman dan penghukuman dan kekalahan dan kekalahan dan kekalahan. Sekaligus menghibur kita adalah kemenangan dan kemenangan dan kemenangan Tuhan. Kemenangan gereja sekaligus. Makanya gereja harus sabar dan tekun. Gereja harus tetap taat. Umat harus tetap sabar dan tekun dan taat. Dan setia kepada Tuhan Yesus dalam segala keadaan apapun. In whatever situation and condition that you are facing, even suffering, and even persecution, even death. Be patient in endurance. Continue to hear and obey God's commandments. And be faithful in faith in Jesus. Itu arahan, itu encouragement daripada Tuhan. Lalu berita yang keempat datang. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saya melihat ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus selalu katakan kepada Rasul Yohanes untuk tulis. Tulis. Inilah hiburan Tuhan Yesus bagi gereja. This is the comfort of our Lord Jesus Christ for the church. That Apostle John should write down and tell the people of God, tell the member of the church, tell the believers. Kasih tahu dan sampaikan kepada orang-orang percaya.
Kalaupun engkau mati dan mati dalam Tuhan, engkau diberkati. Bahasa Indonesia dia bilang berbahagia. Ini kata yang selalu dipakai yang menurut saya tidak sekuat kata bahasa aslinya. Dan bahasa Inggris dia pakai yang pas karena dia katakan diberkati. Then I heard a voice from heaven say, "Right, blessed are the dead who die in the Lord from now on." Blessed. Itu kata yang pas dengan bahasa yang dipakai dalam bahasa asli dari Tuhan Yesus. Tentu di dalam bless atau berkat itu ada bahagia. Tetapi makna berkat itu jauh lebih dalam dari bahagia saja. Diberkati dia atau mereka yang mati di dalam Tuhan. Saya menggunakan terjemahan yang kayak bahasa Inggris dan bahasa asli di dalam bahasa kita. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, diberkatilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Blessed are the dead who die in the Lord. Nah, ini juga jangan salah paham saudara. Maksudnya bukan kita memberkati orang mati atau Tuhan mau memberkati orang mati. Sehingga ada cara-cara yang agak salah saya kira, atau memang salah melawan Alkitab tatkala orang memberkati orang mati. Bukan maksudnya begitu. Maksudnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu mati karena firman, mati karena Injil, mati karena iman, mereka itu diberkati. Maunya apa dari firman ini menurut saya? Dengan firman ini Tuhan Yesus memberikan encouragement, memberikan semangat, dorongan agar supaya jemaat Tuhan yang menghadapi bayang-bayang maut atau kesusahan atau kematian yang di depan dia, mereka dipanggil untuk berani mati di dalam Tuhan. Karena yang mati di dalam Tuhan, yang mati karena Tuhan, karena firman, karena Injil, mereka itu diberkati. Jadi Tuhan Yesus, wow, so amazing in his attention and his love. Betapa dalamnya cinta kasih Tuhan dan perhatian Tuhan bagi gereja. Sepertinya dia tidak ada, tapi sebenarnya bukan begitu. Dia tetap hadir untuk memberikan kekuatan dan spirit, semangat kepada gereja untuk menghadapi maut sekalipun. Itu bukan kekalahan, tapi itu adalah kemenangan. Mereka yang mati di dalam Tuhan, diberkati. Tidak lain saudara, maksudnya diberkati itu artinya menikmati hidup yang kekal. Tidak lain yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak lain yaitu menikmati surga. Tidak lain yaitu bersama menikmati kerajaan Allah. Inilah berita sukacita. Inilah gospel. Inilah berita Injil yang kekal. Bahwa saudara dan saya yang setia, yang tekun, mati sekalipun, itu adalah jalan menuju pada kehidupan menerima berkat dan diberkati dengan luar biasa. Berkat itu dijelaskan lebih lanjut lewat berita yang kelima dari Roh Kudus. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Malaikat-malaikat bicara, Tuhan Allah bicara, lewat malaikat, Tuhan Yesus bicara, Roh Kudus berbicara, dan dikatakan di sana, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka. Bahasa Inggris dikatakan, yes, says the Spirit,
They will rest from their labor. From their deeds will follow them. For their deeds will follow them. They will rest from their labor. Istirahat dari kerja mereka. Istirahat dari jerih lelah mereka. Kata istirahat menurut saya, nikmati, enjoy. The joy of heavenly life. Menikmati sukacita surgawi, kebahagiaan surgawi, berkat surgawi, kebersamaan bersama Tuhan, keindahan, dan semua yang mulia bersama Tuhan itu dinikmati oleh mereka yang mati di dalam Tuhan, yang mati di dalam iman, yang mati dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah lihat lagi kontradiksi dengan pasal 13. Para pengikut iblis, mereka boleh bersuka cita tatkala mereka menguasai, menganiaya jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan seperti tidak ada harapan. Sekarang berita pasal 14 lain, terbalik. Orang-orang percaya seperti tidak ada harapan. Sekarang mereka menerima berkat. Sekarang mereka menerima istirahat, rest. Sebaliknya orang yang tidak percaya tidak istirahat. Tadi saya bilang 1 detik pun tidak dapat istirahat. Mereka mengalami penyiksaan. Pasal 13 umat Tuhan disiksa. Pasal 14 mereka yang tidak percaya Tuhan disiksa. Pasal 13 si iblis akan menang. Pasal 14 Kristus menang. Pasal 13 bicara gereja seperti kalah. Pasal 14 gereja menang. Pasal 13 gereja seperti tidak ada harapan dan dianiaya, mengalami kesusahan dan kematian. Pasal 14 gereja boleh istirahat. Gereja boleh menikmati kehidupan yang kekal. Luar biasa saudara, berita Injil yang Tuhan sampaikan ini. Tuhan harus dimuliakan. Tuhan harus ditakuti. Tuhan harus disembah. Yang percaya Tuhan, yang mengikuti Tuhan, menerima berkat, diberkati. Oleh karena itu saudara, kita di akhir zaman ini dengan berbagai macam tantangan saudara, kita akan lihat apa yang akan terjadi dan nanti akan terjadi. Kita boleh yakin dan setia dan tekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah bahwa siapa yang mati di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, dia mati sekalipun diberkati. Dia menerima kehidupan yang kekal. Dia boleh istirahat. Bahkan ditambah lagi perbuatannya mengikuti dia. Their deeds will follow them. Itu artinya saudara, perbuatan Tuhan Yesus dihitung seperti perbuatan kita sendiri. Bersama dengan perbuatan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus itu kita dapat dan seakan-akan kita punya dan itu mengikuti kita. Tapi Tuhan pun tetap melihat perbuatan-perbuatan baik kita. Itu pun dihargai dengan hadiah-hadiah khusus. Tetapi bukan berarti perbuatan baik kita yang menjamin kita keselamatan. Bukan. Keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Bukan perbuatan baik kita. Tetapi perbuatan-perbuatan baik kita pun Tuhan melihat dan menghargai dan memberikan kita hadiah-hadiah tersendiri. Di dalam hadiah itu tidak berarti yang satu lebih besar dan terjadi ketidakadilan, bukan. Semua bagaikan minum air penuh semua di gelas. Tidak ada yang tidak dapat secara sempurna. Semua sempurna, tetapi Tuhan menghargai kita di dalam melayani Tuhan. Makanya saudara, marilah kita tetap setia melayani Tuhan.
rela menderita, rela mengikuti dia, menyembah dia, memuji dia, takut akan dia, setia dalam Tuhan Yesus. Karena kemenangan sudah ada, sedang ada, dan akan datang kemenangan dan kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Inilah berita Injil. Berita kemenangan dan berita Injil kekal, yaitu iblis kalah dan kita menang, dan kita harus terus memuji, memuliakan, menyembah, dan hormat dan taat kepada Tuhan yang di dalamnya kita menang. Amin.